Diandra masih menemani Sobat IMC di IMC Podcast Corner. Hari ini Leni seperti biasa akan ngobrol-ngobrol dengan dokter-dokter spesialis dari Rumah Sakit IMC. Dan sekarang Leni lagi ada di Rumah Sakit IMC Tangerang. Saya nyebut nama Leni ini berapa kali ya, tumben-tumbenan. Karena dokter kita yang akan menemani kita di IMC Podcast Corner namanya sama nih. Jadi Leni dan Leni ya dok ya. Iya benar. Saya jadi menyambut nama sendiri juga sih sebenarnya sih. Udah gitu namanya Leni Kurnia. Kurnia itu nama papa saya loh dok. Oh iya. Kita mungkin berbeda alam tapi nyatu di bumi kayaknya. Beda alam. Saya dari alam gaib gitu ya dok. Oh enggak. Alam sebelah sana, sini alam sini. Oke, Dokter Leni Kurnia ini adalah spesialis neurologi ya dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Oke, jadi pas banget dengan tema yang akan kita bahas yaitu tentang DSA. Nah mungkin banyak dari Sobat IMC yang nggak tahu apa itu DSA, makanya tahu dulu ya baru DSA gitu ya dok ya. Iya. Oke, dan DSA ini kan singkatannya adalah Digital Subtraction Angiography. Iya. Oke, tapi mungkin itu secara singkatan, tapi pengertiannya nih banyak dari Sobat IMC yang belum tahu nih dok ya. Udah gitu di depan kita juga ada ini nih. Ini apa ada namanya? otak ini. Ada otak gitu ya. Berarti ada hubungannya dong ya. Oke. Iya. Jadi DSA itu sebenarnya apa dok? DSA itu singkatannya Digital Subtraction Angiography. Jadi suatu pencitraan itu seperti pemeriksaan diagnostik. Itu kita buat di otak dan di spinal. Jadi memang kebanyakan kasusnya mungkin di otak ya. Jadi kita lihat struktural, mungkin ada kelainan di otaknya sendiri, di pembuluh darah otak terutama, dengan ada aliran darah yang berjalan di otak itu apakah alirannya baik atau tidak. Apakah memang ada sesuatu kelainan di pembuluh darah otak yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Jadi suatu pemeriksaan standar baku emas yang saat ini memang digunakan oleh orang-orang untuk melihat kelainan pembuluh darah di otak sendiri. Oke, jadi intinya adalah pemeriksaan masalah-masalah di pembuluh darah yang ada hubungannya dengan otak dan juga spinal. Iya betul. Gitu ya dok ya. Iya. Oke, jadi kapan kita bisa melakukan ini? Apakah memang setelah ada gejala atau memang kita bisa melakukan DSA ini kapanpun gitu loh dok? Yang pasti kalau untuk DSA pasti harus ada gejala dong. Gak mungkin orang datang normal tiba-tiba dok saya mau DSA, kan gak mungkin ya. Jadi ada gejala seperti mungkin kelainan pembuluh darah di otak. Yang paling banyak adalah stroke. Jadi stroke sendiri itu adalah suatu kelainan pembuluh darah di otak. Memang bersifat mendadak dan memang ada kelainan secara defisit. Orang bilang ada defisit neurologi, ada yang vokal, ada yang global. Dan memang kalau memang tidak ditangani dengan baik, stroke ini bisa mengancam nyawa, jadi bisa menyebabkan suatu kematian. Jadi itu ya hati-hati. Dan yang paling susah di stroke ini adalah menyebabkan suatu kecacatan. Jadi belum ada tuh yang ngalahin kecacatan nomor 1 di dunia, memang stroke penyebabnya. Cuma untuk stroke sendiri kita lihat nih, stroke terjadi karena gangguan pembuluh darah di otak. Kita harus tahu stroke itu ada beberapa macam. Yang paling banyak secara awam kita tahu stroke penyumbatan dan stroke perdarahan. Nah, stroke penyumbatan ini 80% dari total stroke. Stroke perdarahan 20% dari total stroke. Masing-masing stroke itu pasti ada gangguan pembuluh darah di otak. Nah, gangguannya ini bisa berupa sumbatan atau pecahnya pembuluh darah atau kelainan-kelainan pembuluh darah yang lain di otak. Itu yang kita lihat dari DSA sendiri. Jadi bukan hanya stroke tapi memang ada penyakit-penyakit yang lain nanti kita bahas. Oke, jadi spesifiknya adalah gejala yang sudah terkena stroke gitu ya dok ya. Gejala orang yang sudah terkena stroke kemudian baru bisa dilakukan DSA, begitu dok? Iya, tapi tidak hanya dengan stroke saja. Pasien-pasien yang memang ada gejala seperti nyeri kepala kronis atau pusing berputar, orang bilang vertigo yang kronis. Kok saya diobati terus-menerus oleh dokter kok nggak ada sembuhnya gitu. Nah, kita bisa ngelihat apakah memang ada kelainan tidak di pembuluh darah di otak. Kemudian pasien apa lagi dok yang memang pernah bisa dilakukan DSA? Biasanya pasien-pasien dengan gangguan tumor di intrakranial atau di dalam otak. Gunanya untuk apa? Untuk lihat arah aliran darah di otak, bagaimana pembuluh darah yang kasih makan, orang bilang kasih makan tumornya itu sendiri, sehingga tumornya itu berkembang. Nanti setelah DSA sendiri ada namanya metode intervensi.
intervensi itu nanti kita akan melakukan suatu tindakan, entah itu embolisasi, entah itu coiling, entah itu nanti stenting atau balon. Nah, itu nanti tindakan setelah terjadinya DSA. Jadi kita DSA itu adalah tindakan pertama untuk kita lakukan tindakan selanjutnya. Pemeriksaan pada pembuluh darah ini kan mungkin ada beberapa pilihan. Iya. Salah satunya adalah DSA ini. Iya. Kalau kelebihan dari DSA ini apa, Dok, dibandingkan dengan kita memeriksa dengan metode lain? Iya. Mungkin selain memeriksa bagian struktur di otak itu ada beberapa pemeriksaan penunjang sebelum DSA seperti CT scan, MRI, mungkin CT angio atau memang di Doppler atau TCD gitu. Tapi DSA ini adalah kembali lagi adalah suatu pemeriksaan gold standard atau baku emas. Karena apa? Karena dia menggunakan real time. Jadi dia saat itu langsung dilihat bagaimana struktur pembuluh darahnya, bagaimana aliran darah di otak atau spinal, apakah bagus aliran darahnya, apakah ada tersumbat. Kemudian dia menggunakan teknik fluoroskopi, di mana teknik ini memang dilakukan secara langsung di suatu ruangan namanya cath lab ya. Jadi kita nanti lakukan dengan metode kateterisasi dari pembuluh darah, biasanya di lapatan paha, kemudian naik ke otak untuk melihat struktural angio arsitektur dari otak sendiri dan jalannya aliran darah di otak itu. Oke. Jadi bisa dibilang begini nggak sih, Dok, kalau secara secara awam gitu ya, pemeriksaan dengan DSA ini bisa memberikan tingkat akurasi lebih tinggi, kemudian juga lebih detail, betul, dan juga real time, sehingga kita bisa dokter ini bisa menemukan masalahnya lebih akurat dan bisa akhirnya menanganinya dengan lebih tepat, begitu ya, Dok ya. Betul. Nah, kalau lama tindakannya sendiri, Dok. Baik. Saat DSA ini kita kira-kira perlu waktu berapa lama sih? Terus kalau mungkin Sobat EMC bertanya-tanya, nanti saya diapain aja sih gitu ya kalau DSA? Iya. Orang kalau mungkin belum familiar sekali dengan DSA, ya DSA itu biasa kita tindakannya sekitar 20-30 menit kalau cepat. Tapi kalau memang agak lama, ibaratnya pasien ada mungkin beberapa kelainan pembuluh darah yang kita manuver yang agak sulit naik gitu. Itu biasanya sekitar 1 jam lah. Kita biasa spare waktu 30-1 jam. Nah, untuk persiapannya biasanya dokter akan memeriksa pemeriksaan lab sebelum dilakukan tindakan. Biasanya untuk screening, kemudian pasiennya akan nginep dulu sehari sebelumnya. Oh, jadi perlu nginep ya untuk pemeriksaan DSA ini? Perlu nginep untuk persiapan untuk dilakukan DSA. Jadi pasiennya merasa tenang, jangan tiba-tiba dia buru-buru langsung dilakukan DSA. Dalam arti jadi ini jangan bayangin kita kayak mau di ronsen gitu ya, Dok ya. Iya, yang sehari 1 jam selesai, nggak bisa gitu ya, Dok ya. Jadi kan ibaratnya DSA ini kan tindakan minimal invasif. Jadi tidak langsung membuka seperti operasi, tapi kita masukkan kateter. Nah, kalau kateternya dimasukinnya lewat mana? Lewat pembuluh darah dari paha. Kita berikan sayatan kecil. Jadi sebelum kita masukkan kateter, kita bius dulu di daerah paha. Kemudian kita masukkan kateternya. Kateternya ini akan berjalan sampai ke pembuluh darah di otak. Nah, pembuluh darah di otak akan kita lakukan pemberian kontras. Namanya pemberian kontras itu sambil kita lakukan pemotretan jadi namanya. Jadi pemotretan itu dilihat kontras itu berjalannya baik atau tidak. Saat kontras berjalan, pembuluh darahnya itu normal atau tidak. Ada kelainan nggak di pembuluh darah. Jadi bersifat real time. Jadi pembuluh darah yang memang kita lakukan pemberian kontras itu dilihat secara nyata. Jadi secara nyata ada tidak kelainan atau normal. Oke, nah tadi kan berarti sebelum melakukan DSA kita harus menginap dulu untuk persiapan itu tadi ya, Dok ya, karena ada beberapa tindakan lain yang harus dilakukan sebelum DSA. Setelah DSA ada apa lagi yang harus diperhatikan oleh pasien? Setelah DSA biasanya pasien akan istirahatkan tungkai, misalkan tungkai biasa yang kita lakukan tungkai sebelah kanan. Istirahat sekitar 6-8 jam. Setelah itu kalau memang tidak ada komplikasi atau tidak ada keluhan yang lebih berat, pasien boleh pulang sih. Ya. Memang risiko, kadang orang bilang DSA itu pasti ada risikonya, ada. Risikonya apa? Biasanya risikonya minimal. Risikonya kurang dari 1%.
Dalam arti risiko yang paling sering terjadi adalah nyeri atau memang kebiruan di daerah paha. Ibaratnya kalau kita infus kita itu kan ada bekas warna birunya ya. Nah, itu juga terjadi saat pemasukan kateter atau waktu DSA di pembuluh darah di paha itu memang sedikit biru. Kemudian apalagi yang sering terjadi memang saat di DSA itu yang paling fatal pun terjadi kematian kecacatan itu kurang dari 1%, jadi minimal sekali resikonya. Kita ambil risikonya minimal tapi manfaatnya lebih besar. Jadi manfaat yang lebih besar di DSA itu lebih banyak dipertimbangkan daripada risikonya. Resiko ada ya, tapi tentu saja dengan dokter yang ahli dan berpengalaman itu sudah bisa diantisipasi lebih awal gitu ya dok ya. Oke, nah biasanya seorang pasien ini bisa melakukan berapa kali sih dok DSA ini? Apakah cukup dengan sekali sudah bisa terdeteksi semua sehingga sudah ada penanganan yang tepat? Atau mungkin kadang-kadang perlu dilakukan lagi gitu? DSA ini sebenarnya ada beberapa tahapan, ibaratnya kita ada beberapa kasus yang kita lakukan. Pertama pada stroke akut itu biasanya kita kejar-kejaran tuh sama waktu. Nah saat stroke dia mencapai golden period, jadinya sebelum 3,5 jam atau 4,5 jam gitu, kita lakukan namanya trombektomi. Nah sebelum trombektomi ada IV trombolisis, kemudian intraarterial trombolisis, kemudian nanti akan berlangsung ke trombektomi yang kurang dari 24 jam. Nah sebelum trombektomi akan dilakukan DSA. Jadi pasien yang stroke terjadi mendadak kurang dari 24 jam, kita lakukan di cath lab dengan tahapan-tahapan nanti demikian. Kita DSA, baru kita lakukan trombektomi. Itu untuk stroke akut. Tapi kalau untuk selanjutnya, itu namanya stroke berulang. Kita melihat faktor risiko apa yang terjadi nih, kok dia bisa stroke berulang gitu. Dia sudah serangan berkali-kali, kita lihat metode diagnostiknya dengan DSA. Untuk lihat apa biasanya, apakah ada sumbatan, ada penyempitan, kemudian apakah ada kelainan di pembuluh darahnya yang memang nantinya mungkin kita bisa lakukan balloning atau stenting pada pembuluh darah otak sehingga meminimalkan risiko terjadinya stroke berulang. Selain itu ada kasus apa lagi? Mungkin pernah lihat kasus-kasus stroke perdarahan pada pasien usia muda. Nah, pasien-pasien usia muda dengan faktor risiko yang bukan hipertensi atau darah tinggi, itu biasanya disebabkan oleh kelainan pembuluh darah. Kelainan pembuluh darah otak ini yang paling banyak adalah aneurisma atau pembuluh darahnya membentuk seperti balon. Nah, lihatnya dari mana? Lihatnya dari DSA. Selain sebelumnya kita udah pernah lihat mungkin dari CT brain-nya atau MRI-nya atau MRA brain-nya. Kita lihat yang paling gold standarnya adalah dengan DSA. Nah, untuk apa? Sebelumnya kita lihat DSA dan kita memperkirakan apa nih yang akan kita pakai ke depannya untuk menutup balonnya itu. Biasanya kita masukin namanya coiling. Kemudian apalagi ada kelainan pembuluh darah di otak, biasanya terjadi namanya AVM atau malformasi arteri sama vena. Jadi seperti benang kusut. Nah, untuk lihat dia punya jalannya pembuluh darah atau pembuluh darah yang kasih makannya yang mana, kita biasanya lakukan sebelumnya adalah DSA. Untuk apa ke depannya? Untuk embolisasi ya. Kemudian apalagi kasus-kasus yang sering kita lakukan pada DSA, ada kasus namanya tumor di otak. Nah, tumor otak ini akan berkembang kalau dikasih makan. Ibaratnya kalau anak kita kasih makan, dia akan berkembang tambah besar sama dengan otak. Nah, otak ini dapat makan dari mana? Dari pembuluh darah di otak. Nah, bagaimana kita cari tahu pembuluh darah mana yang dikasih makan nih? Yang kasih makan tumornya sudah siapa? Tepat belum nih porsi udah makanannya? Betul nih makanannya yang mana? Nah, kita lihat dari DSA. Pembuluh darah mana yang kasih makan tumornya. Nah, kalau sudah kita lihat pembuluh darah yang kasih makannya yang mana, kita sumbat tuh pembuluh darahnya supaya nggak kasih makan lagi. Biasanya dengan gitu keluhan pasien juga akan berkurang. Nanti ada pertimbangan operasi atau tidak,
Nanti kita evaluasi setelah dilakukan tindakan after DSA. Oke. Waduh, ini sebenarnya apa yang dokter jelaskan sudah sangat lengkap, jelas tentang DSA, dan mudah-mudahan juga membuka mata Sobat IMC ya, bahwa ternyata pemeriksaan pembuluh darah itu ada satu lagi nih yang bisa menjadi pilihan, bahkan lebih akurat lagi gitu ya dok ya, yang namanya DSA ini, atau apa tadi dok, digital subtraction angiography ya. Jadi mungkin kalau Sobat IMC punya keluarga, atau mungkin juga Sobat IMC sendiri gitu ya, ada gejala stroke atau mungkin pernah stroke dan belum melakukan pemeriksaan DSA, ini bisa dilakukan ya dok ya, supaya penanganan itu tadi bisa lebih tepat begitu. Dokter Leni, kembaranku. Terima kasih Leni juga. Leni dan Leni ini harus pamit ya, aduh. Kapan kita double Leni nih kayaknya. Kita kayaknya harus bikin program Leni dan Leni gitu ya dok ya. Nanti nama belakangnya juga Kurnia harus ya. Kurnia juga. Baik. Senang banget nih dok, saya jadi bisa tahu lebih banyak lagi tentang pentingnya melakukan pemeriksaan DSA sampai detailnya tadi ya, bagaimana melakukan DSA, dan mudah-mudahan juga Sobat IMC bisa mendapatkan manfaat yang sama gitu ya. Dan kalau misalnya Sobat IMC juga mau tahu jadwal prakteknya Dokter Leni ya, bukan Leni yang ini tapi Leni yang ini, bisa cek di www.imc.id, kemudian juga follow Instagramnya @rs.imc, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di RSIMC, karena IMC Podcast Corner itu tayang di sana ya. Jadi buat yang pengen tahu dan selalu haus akan informasi masalah kesehatan, harus subscribe kita. Dokter Leni pamit. Baik, terima kasih sama-sama. Leni, sama-sama double Leni akan pamit ya. Kita ketemu lagi di IMC Podcast Corner berikutnya. Sampai jumpa.